Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi insyaallah kita akan menyambut daripada hari yang sangat spesial, hari yang sangat mulia, yaitu 1 Syawal 1441 Hijriah. Hari Raya Idul Fitri ini adalah salah satu hari raya yang sangat dinanti-nantikan oleh jutaan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa panduan yang perlu kita simak sekaligus kita jadikan sebuah referensi untuk melakukan ibadah daripada sholat Idul Fitri. Yang pertama, sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, karena ini adalah salah satu bentuk daripada syiar agama Islam. Kemudian di saat hari ke-30 atau sebulan penuh daripada bulan suci Ramadan, masuklah waktu maghrib, maka kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita manfaatkan waktu di malam takbir ini untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, baik di masjid, di mushola, di rumah, ataupun di atas kendaraan. Kemudian selanjutnya waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu setelah 15 menit daripada waktu syuruk. Kurang lebih kalau sekarang jam 6 lewat 15 menit. Itu sudah diperkenankan, dibolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian ada sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian untuk memakai pakaian yang paling baik, tidak harus baru, akan tetapi pakaian yang terbaik. Dan disunahkan juga kita menggunakan wewangian, wangi-wangian sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian sunnah selanjutnya, sebelum kita berangkat ke masjid, maka kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Bagusnya menggunakan kurma, misalnya 1 biji, 3 biji, 5 biji, atau bilangan ganjil lainnya. Kalaupun tidak ada kurma, maka boleh kita makan daripada hidangan yang telah disediakan oleh istri ataupun keluarga kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya disunahkan juga kita melewati jalan yang berbeda. Misalnya berangkatnya lewat jalan kanan, kemudian pulangnya lewat jalan kiri. Nah, ini sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Yang pertama, takbir pertama yaitu 7 takbir. Masing-masing dari takbir kita disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah membaca itu, membaca suratul Fatihah, kemudian disunahkan kita membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la bagi yang hafal. Kalau yang tidak hafal, boleh kita membaca surah-surah yang pendek lainnya. Kemudian rakaat kedua kita takbir 5 kali. Setelah takbir sama seperti yang tadi, kita disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 5 kali, kemudian membaca suratul Fatihah. Kemudian kita disunahkan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, surah al-ghasyiyah bagi yang hafal. Bagi yang tidak hafal boleh membaca surah-surah pendek lainnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ini semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga menganjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yaitu kita disunahkan untuk
bertakbir, membaca takbir, tahlil dan tahmid, kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan imam dan makmum. Maka boleh wanita menjadi makmum bagi laki-laki. Kemudian laki-laki boleh juga menjadi makmum bagi laki-laki. Tidak diperkenankan seorang laki-laki menjadi makmum imamnya perempuan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi saudara-saudara yang tinggal di zona hijau atau di daerah pedesaan yang tidak terpapar oleh Covid-19, maka diperbolehkan melaksanakan sholat di masjid, di musola, di tanah lapang, ya, dan di tempat-tempat terbuka lainnya. Akan tetapi bagi saudara-saudara yang tinggalnya mungkin di zona merah, maka sebaiknya melaksanakan sholat Idul Fitri itu di rumah, yaitu dengan anggota keluarganya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaitannya dengan khutbah Idul Fitri. Ya, khutbah Idul Fitri ini sunnah. Jadi boleh kalau kita sholat bersama keluarga, maka boleh tidak melaksanakan khutbahnya. Akan tetapi apabila kita melaksanakannya di masjid, maka sebaiknya khutbah Idul Fitri pun dilaksanakan. Kemudian kaitannya dengan penanganan Covid-19 dan Hari Raya Idul Fitri, maka setelah melaksanakan sholat kita tidak dianjurkan untuk bersalam-salaman. Kita dianjurkan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, boleh melalui WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Maka insya Allah kalau ini kita laksanakan, mudah-mudahan ya suasana Idul Fitri akan tetap gembira, ya tetap bersyukur, dan mudah-mudahan ya dengan kita senantiasa bertakbir, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan virus corona pun akan segera hilang ya dari negara kita Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, cukup sekian dan demikian, mudah-mudahan ya ulasan yang singkat ini bermanfaat bagi diri Al-Fakir dan bermanfaat bagi kita semua. Kesempurnaan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf datangnya dari diri saya pribadi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya Rahmat Handoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.